Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara istilahnya, zakat merupakan kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Adapun kewajiban zakat ini dibebankan kepada para setiap muslim, baik yang sudah balik maupun yang belum balik, yang berakal maupun gila, ketika mereka telah memiliki sejumlah harta yang memenuhi nisab. Adapun zakat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim atas dirinya dan di bawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, mengenai zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian penjelasan mengenai cara pengumpulan zakat sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, bisa melalui mandiri. Yang kedua, melalui lembaga amal zakat. Yang ketiga, kepada panitia pemungutan zakat. Dan yang keempat, melalui masjid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menahan atau berhenti. Adapun secara istilah, saya menemukan bahwa wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah. Adapun untuk pengumpulan wakaf sendiri bisa melalui face to face, direct mail, special event, dan campaign. Nah, jadi itu penjelasan mengenai zakat sama wakaf. Tapi kamu tahu nggak apa itu peran dari lembaga zakat sama wakaf? Tahu dong. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi dari lembaga zakat dan wakaf. Yang pertama yaitu fungsi lembaga zakat. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang terorganisir, yang dimana lembaga zakat bertugas untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat secara terstruktur. Yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi, yang dimana ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal kepada penerima manfaat. Yang ketiga yaitu penyediaan bantuan tambahan, yang dimana selain mengelola zakat, lembaga ini juga sering menyediakan bantuan tambahan. Yang keempat yaitu verifikasi penerima manfaat, yang dimana sebelum menyalurkan zakat, lembaga zakat melakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti infak dan sedekah. Yang kedua yaitu fungsi lembaga wakaf. Apa saja sih fungsi lembaga wakaf? Yang pertama yaitu sebagai permodalan, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga mengatasi kemiskinan, yang keempat meningkatkan ekonomi umat, yang kelima mengurangi beban anggaran negara. Yang selanjutnya yaitu peran zakat. Yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, membangun perekonomian, dan menghilangkan sifat kikir. Yang terakhir yaitu peran wakaf. Yang pertama di bidang kesehatan, yang dimana pemenuhan kebutuhan ma'ruf alaih dalam bidang kesehatan selama masa pandemi memberikan manfaat yang positif dan menghindarkan dari bahaya sehingga menciptakan keseimbangan kemaslahatan. Yang kedua yaitu wakaf produktif. Salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang dapat diimplementasikan adalah melalui inovasi wakaf produktif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, serta untuk mendanai pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk membangun rumah bagi kaum duafa, menyediakan makanan dan kebutuhan pokok, serta memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Melalui wakaf, umat Islam dapat berbagi rezeki dan membantu mereka yang membutuhkan, meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama umat. Tadi setahu saya gitu ya. Kalian ada yang tahu nggak tempat rekomendasi untuk merayakan zakat dan wakaf? Coba tanya Alfian.
Duafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis atau welas asih dan wirausaha sosial profetik, suatu usaha sosial dengan ruhi filantropi atau kedermawaan yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha atau filantropreneur. Diketahui juga bahwa Dompet Duafa terlahir dari jiwa-jiwa para jurnalis harian umum Republika yang bergerak untuk membantu sesama pada tahun 1993 silam. Dengan tekad mulia, pada 2 Juli 1993 hadir kolom donasi Dompet Duafa di halaman utama harian umum Republika. Tanggal tersebut kemudian tersurat merupakan hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompet Duafa. Setelah 1 tahun kemudian, Dompet Duafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta nomor 41 tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris Haji Abdul Yusuf Sarjana Hukum yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tujuan dari Dompet Duafa itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan berbagai misi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan kemanfaatan zakat infak untuk memberdayakan kaum duafa agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Yang kedua yaitu melakukan pembelaan untuk pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan. Yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip good corporate governance serta pemenuhan prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menghitung zakat sendiri dengan melihat zakat profesi atau zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari berbagai pekerjaan yang tidak melanggar syariah untuk menisab zakat. Penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Pada grafiknya dapat menunaikan zakat penghasilan tiap bulan dengan nilai nisab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat senilai 2,5% dari penghasilan. Hal itu bersumber dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Dompet Duafa sendiri menjalankan berbagai program kemanusiaan dan kebencanaan yang berfokus pada bantuan langsung serta pemberdayaan masyarakat. Di bidang kemanusiaan, mereka menunjukkan kepedulian terhadap situasi di Palestina serta dalam konteks kebencanaan. Dompet Duafa menyediakan respon berupa distribusi air bersih, pembangunan sumur beserta instalasi pipa air di wilayah yang berdampak bencana. Selain itu, mereka juga melaksanakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam seperti Gunung Melotobi. Untuk anak-anak yatim, Dompet Duafa menyelenggarakan program edukasi yang menggabungkan kegiatan bermain dan belajar sebagai bagian dari upaya pemberian perhatian psikososial. Program lain yang dijalankan adalah pemotongan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana atau yang berada dalam kondisi rentan. Jadi adapun cara untuk berkolaborasi dengan Dompet Duafa sendiri cukup mudah. Apabila hanya individu bisa langsung menghubungi pimpinan atau PIM BP Jawa Tengah dan memilih program apa yang akan diikuti. Begitu juga untuk instansi atau komunitas, mereka bisa menghubungi PIM BP Jawa Tengah terlebih dahulu untuk merencanakan penggalangan donasi bersama yang mana donasi akan disalurkan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Adapun untuk relawan, Dompet Duafa memiliki organik khusus yaitu Dompet Duafa Volunteer yang sudah memiliki pengurus masing-masing. Jadi Dompet Duafa Jawa Tengah hanya perlu menghubungi ketua relawan dan mereka yang akan mengatur partisipasi relawan dalam setiap kegiatan. Semua kegiatan ini tetap berada di bawah naungan Dompet Duafa. Oke, di sini ada nggak guys yang gitu yang pernah menjadi donatur Dompet Duafa gitu? Temanku ada deh. Dompet Duafa, iya. Iya, temanku juga ada. Nah, kalau kata mereka tuh alasan mereka memilih berdonasi di Dompet Duafa itu karena mereka memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan berdonasi ke Dompet Duafa sebagai organisasi yang
reputable dan transparan dalam menjalankan bantuan. Donatur itu merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan itu akan berguna dengan baik untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Terus kalau pengalaman mereka, para donatur ini tuh mengungkapkan pengalaman yang positif yang dirasakan selama berkontribusi langsung dalam dompet duafa. Donatur merasa informasi yang mereka dapatkan itu jelas dan transparan mengenai program-program yang dijalankan. Mereka merasa terlibat secara langsung dalam proses berkontribusinya. Selain itu, saran dari mereka tuh ingin dompet duafa itu meningkatkan kualitas proyek dan program agar donatur itu dapat ikut serta dan melihat langsung dampak dari sumbangan mereka. Selain itu, mereka juga menyarankan agar dompet duafa itu memiliki atau mengembangkan platform digital seperti aplikasi yang memungkinkan donatur itu untuk memantau penyaluran donasi mereka. Nah, harapan dari para donatur sendiri yaitu semoga dompet duafa tetap menjadi jembatan antara para donatur untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, semoga dompet duafa tetap memberikan inovasi-inovasi pada programnya sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus adanya platform digital itu juga penting sih supaya masyarakat tuh tahu juga kalau seperti ini loh dompet duafa. Terus programnya ini aja seperti itu. Terus kalau perasaan donatur itu ketika berdonasi itu rasanya tuh bahagia dan puas karena mereka merasa dapat membantu teman-teman atau masyarakat yang kurang membutuhkan dengan dana atau sumbangan dari mereka, sehingga mereka memiliki keyakinan atas sumbangan yang diberikan, memiliki harapan baru untuk mereka yang membutuhkan. Untuk pengalaman pribadinya sendiri, yaitu karena mereka melihat adanya keluarga yang kurang membutuhkan di tempat terpencil atau daerah-daerah yang lainnya. Nah, itu menggugah hati mereka untuk melakukan donasi agar mereka dapat meringankan beban keluarga tersebut. Terus untuk ketertarikan donatur sendiri, yaitu mereka tertarik untuk menjadi relawan atau duta program di dompet duafa. Karena dengan itu mereka juga ikut mempromosikan dompet duafa dan mereka dapat menginspirasi orang-orang sehingga orang-orang bisa juga ikut berdonasi di dompet duafa dan bisa membantu program-program kemanusiaan yang ada. Jadi gitu ya, bahwa dompet duafa itu merupakan lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya atau kelas asih yang dikelola dengan jiwa semangat dan kewirausahaan dengan tujuan berserta 4 visi dan misalnya yang pasti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sekaligus pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, untuk berpartisipasi sendiri untuk individu maupun kelompok bisa langsung menghubungi tim BP Jawa Tengah serta penggalangan dana, termasuk harapan serta saran semoga dompet duafa terus menjadi lembaga yang amanah, dapat diandalkan dan semakin berkembang dalam menjalankan misinya untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, dan masih banyak doa yang kami semogakan. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi bisa langsung mengunjungi kantor terdekat, bisa pusat maupun cabang terdekat. Informasi lebih lanjut di media sosial dari dompet duafa.